Baiklah saudaraku, sebagaimana kita akan membuka firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada malam hari ini. Sebagaimana kami akan membuka firman Tuhan, kami mengundang kiranya urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami, sehingga segala firman yang kami dengarkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, menjadi berkat, dan terutama ya Tuhan, mengubahkan karakter kami menjadi semakin serupa seperti Yesus. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, apa kabar? Sudah hampir 3 bulan kita tidak berjumpa. Mulai dari bulan Maret, April, dan sampai bulan ini bulan Mei. Saudaraku, jika saya bertanya kepada saudara, apa kabar saudara selama 3 bulan terakhir ini? Saya yakin begitu banyak kesaksian, baik suka maupun duka. Namun kita percaya satu hal yang pasti, Tuhan akan terus menyertai kita, khususnya selama masa pandemi ini. Saudaraku, judul renungan kita pada malam hari ini, berkomitmen kepada sahabat-sahabat. Ayat intinya indah sekali. Saya sering memberikan ayat inti ini kepada sahabat-sahabat saya. Terdapat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudaraku, ada juga ternyata sahabat kita yang lebih erat hubungannya, yang lebih karib daripada saudara kandung kita sendiri. Dan jika kita melihat dari judulnya saja, berkomitmen kepada sahabat, saya memiliki satu pertanyaan kepada saudara. Kira-kira siapakah tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan, yang namanya menceritakan mengenai persahabatan yang begitu sangat erat? Betul sekali. Saya yakin saudara akan langsung menjawab, Daud dan Yonatan. Saudaraku, pada malam hari ini kita akan melihat sedikit lebih dalam mengenai indahnya persahabatan dari Daud dan Yonatan. Namun sebelumnya, saya ingin membacakan satu kutipan yang kita dapatkan dari pembahasan pada malam hari ini. Kutipan ini diambil dari buku Education halaman 157. Kutipannya indah sekali. Persahabatan Yonatan dan Daud memiliki kualitas dan kedalaman spiritual yang sudah jarang kita temukan pada saat ini. Persahabatan mereka didasarkan oleh perjanjian suci atas dukungan spiritual antara satu dengan yang lain. Saudaraku, intinya persahabatan antara Daud dan Yonatan didasarkan atas hubungan spiritual yang membuat mereka begitu erat satu dengan yang lain. Sayangnya, persahabatan seperti Yonatan dan Daud sudah sangat jarang ditemukan pada zaman kita sekarang ini. Hard question pada malam hari ini bagi kita semua. Pada umumnya kita memiliki sahabat, kita memiliki teman-teman. Namun hard question, apakah saudara memiliki sahabat spiritual? Apakah saudara di lain pihak juga dapat menjadi sahabat spiritual bagi orang lain? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan sepanjang malam hari ini. Saya ingat ketika saya masih SMA atau early time in college, saya ingat Pendeta Michael Palar. Saya yakin banyak yang mengenal Pendeta Michael Palar. Pada saat itu dia Direktur Pemuda Advent di DKI Jakarta. Dia memiliki satu proyek yang saya ingat bernama Komit. Jadi Komit ini terdiri dari begitu banyak grup, dan dari setiap grup ini hanya terdiri dari sedikit saja jumlah orang, hanya sekitar 5-7 orang yang saya ingat. Jadi dari setiap grup ini 5-7 orang berkumpul. Setiap acara Komit, kita berkumpul, kita membuka firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan tersebut, dan di akhir dari pertemuan itu, di dalam grup kecil itu,
kita mendoakan satu dengan yang lain. Saudaraku, saya yakin Pendeta Michael Palar sebagai Direktur Pemuda Advent pada saat itu, saya yakin dia mengerti betul bagaimana pentingnya sahabat spiritual di dalam perjalanan iman kita. Oleh karena itu tidak heran dia membuat grup komit tersebut. Ketika saya beranjak juga di masa kuliah, ada satu sahabat saya, dia datang dan dia menelepon saya, dia katakan, "Lia, apakah kamu mau menjadi sahabat doa saya?" Saya kurang mengerti mengenai sahabat doa pada saat itu. Jadi saya katakan, jadi apa yang bagaimana ini sahabat doa? Saya katakan, oh sahabat doa itu kita berdua, kita akan bangun di pagi hari ketika hari masih gelap. Kita akan membaca firman Tuhan. Setelah itu kita akan merenungkan firman Tuhan tersebut. Dan di akhir dari prayer session itu, saya akan mendoakan kamu dan kamu akan mendoakan saya. Saudaraku, pada saat itu pergumulan terbesar saya adalah untuk bangun pagi-pagi hari. Tapi karena saya memiliki kerinduan, saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Saya bilang oke. Saya ingin mengenal Tuhan saya lebih dalam. Saya ingin memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Saya ingat betul pada saat itu, satu sesi yang dia buat itu adalah sebanyak 40 session. Jadi selama 40 hari berturut-turut, setiap hari. Tidak pernah terlewatkan satu hari pun. Saya pada saat itu bangun pagi-pagi betul ketika hari masih gelap. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan di akhir dari saat teduh itu, saya akan mendoakan sahabat saya itu, dan sahabat doa saya itu akan mendoakan saya. Saudaraku, pada saat itu, itulah pertama kali saya belajar bagaimana pentingnya untuk bangun ketika hari masih gelap. Untuk bangun pagi-pagi betul, dan memiliki saat teduh bersama dengan Tuhan. Itulah pertama kalinya saya belajar bagaimana indahnya ketika kita merenungkan firman Tuhan dan juga mendengar suara Tuhan pada saat itu. Dan mulai saat itulah saya mulai belajar sedikit lebih dalam dari hari ke hari, sedikit lebih dalam. Mulai belajar mengenai akan firman Tuhan. Saudaraku, kembali lagi persahabatan antara Daud dan Yonatan. Saya mengambil kisah ini dari buku Patriarchs and Prophets, Sejarah Para Nabi. Indah sekali ketika saya membaca bagaimana persahabatan antara Daud dan Yonatan. Saya ingin membagikan sedikit hal bagaimana indahnya persahabatan dari Daud dan Yonatan ini. Yang pertama, persahabatan antara Daud dan Yonatan, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika saudara ingat, pada saat itu Raja Saul, dia mengejar Daud karena hendak membunuh Daud. Dan saudaraku, Daud begitu sangat lama dia berada di dalam masa apa? Di dalam masa pengejaran. Jadi dia harus bersembunyi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai suatu hari dikatakan Yonatan mengetahui di mana Daud ini berada. Daud yang buronan ini, yang sahabatnya Yonatan ini berada. Jadi Yonatan karena begitu rindunya hatinya terhadap sahabatnya itu, dengan diam-diam dia mendatangi Daud. Saudaraku, saya membayangkan pertemuan Daud dan Yonatan pada saat itu. Saya yakin mereka berpelukan karena mereka merindukan satu dengan yang lain. Saya yakin mereka juga menangis rasa bahagia bertemu, menangis juga karena rasa sedih mengingat bagaimana kejahatan Saul. Namun saudaraku, ada satu hal yang saya ingin bacakan bagi saudara yang begitu sangat indah. Dikatakan seperti ini, ketika Daud dan Yonatan bertemu, mereka saling bertukar pengalaman yang beraneka ragam. Dan Yonatan menguatkan hati Daud. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka bertemu? Sementara mereka membicarakan pimpinan Allah yang ajaib terhadap Daud, saudaraku, sementara apa?
Sementara mereka membicarakan pimpinan Allah yang ajaib. Saudaraku, dua sahabat ini ketika mereka bertemu, mereka membicarakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan sementara mereka membicarakan mengenai kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan khususnya bagi Daud, hati Daud dikuatkan. Dan saudara tahu, setelah Yonatan akhirnya dia harus pergi pulang ke rumahnya. Setelah Yonatan pulang, hati Daud begitu sangat dikuatkan. Sehingga setelah itu Daud menggubah sebuah lagu, di mana lagu ini saudara dapat baca di dalam Mazmur 11 ayat 1 sampai 5. Mazmur yang begitu sangat indah dengan judul Tuhan Tempat Perlindungan. Saudaraku, dua sahabat yang saling bertemu dan saling menguatkan. Pelajaran lain yang kita dapatkan, persahabatan antara Daud dengan Yonatan adalah persahabatan yang tidak mementingkan diri, melainkan Yonatan mendahulukan Daud. Dia mengetahui posisinya. Bacanya begitu sangat menarik sekali. Perhatikan apa yang dikatakan Yonatan. Janganlah takut Daud, jangan takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Saudaraku, pada saat itu yang menjadi raja adalah raja siapa? Raja Saul. Jika mengikuti peraturan zaman Israel dulu apa? Seharusnya menjadi raja berikutnya setelah Saul siapa? Yonatan, anaknya. Namun apa yang Yonatan katakan? Jangan takut, Daud, kamu akan menjadi raja Israel. Jangan takut. Dan aku akan menjadi orang yang kedua. Bagi Yonatan tidak masalah bukan menjadi orang pertama. Bagi Yonatan tidak masalah menjadi orang di bawah Daud. Menjadi orang yang kedua tidak masalah bagi Yonatan. Saudaraku, sahabat spiritual di dalam Tuhan merupakan sahabat yang tidak mementingkan diri, melainkan membiarkan orang lain terlebih dahulu, mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka saling mengasihi. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri dan membuat perjanjian menjadi saudara. Ada satu hal lagi yang saya ingin saudara pelajari sedikit lebih dalam mengenai persahabatan Yonatan dengan Daud. Waktu saya baca ini, wow, begitu indah. Tuhan menempatkan sahabat-sahabat di sisi kita dengan suatu tujuan yang mulia. Saudara perhatikan, Tuhan menempatkan sahabat-sahabat spiritual di sisi kita dengan suatu tujuan yang mulia. Atau kalau saya bisa balikan, Tuhan menjadikan saudara sebagai sahabat spiritual bagi orang lain dengan maksud yang mulia. Jadi tidak ada persahabatan spiritual di dalam Tuhan yang tidak memiliki maksud mulia. Saya ingin membagikan kalimat dari buku Sejarah Para Nabi ini. Dikatakan seperti ini. Persahabatan Yonatan terhadap Daud merupakan pimpinan Allah untuk memelihara hidup Daud. Saudaraku, kita tahu betul bagaimana Raja Saul begitu ingin membunuh Daud pada saat itu. Dan saudaraku, siapa salah satu orang yang melindungi Daud? Yonatan, anak dari Raja Saul sendiri. Tuhan memberikan kita sahabat dengan tujuan yang mulia. Yonatan memeliharakan hidup Daud, menolong Daud dari masa kesusahannya. Sahabat-sahabat kita digunakan oleh Allah juga untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan saudara pun
menjadi sahabat spiritual bagi orang lain, agar saudara pun menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Saudaraku, ketika kita mengetahui akhir dari cerita persahabatan antara Daud dengan Yonatan, kita tahu pada akhirnya Yonatan mati di dalam suatu pertempuran. Dan saudara tahu, begitu sedihnya hati Daud. Dan saudara dapat membacanya di dalam 2 Samuel 1 ayat 19 sampai 27. Bagaimana ungkapan perasaan hati Daud, begitu berdukanya dia ketika sahabatnya Yonatan harus mati dalam pertempuran. Saya ingin berketikan pertanyaan awal kembali. Apakah saudara memiliki sahabat spiritual? Atau apakah saudara sudah menjadi sahabat spiritual bagi orang lain? Apakah saudara sudah menjadi sahabat yang mendukung orang lain secara spiritual, mendukung orang lain secara positif, memberikan kata-kata encouragement, memberikan kata-kata dorongan, memberikan kata-kata yang mengingatkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, seperti apa yang Yonatan sudah lakukan kepada Daud? Apa yang kita bicarakan dengan sahabat-sahabat kita? Apakah kita membicarakan bagaimana kebaikan Tuhan selama masa pandemik ini? Saudaraku, malam ini, khususnya di masa pandemik ini, kita diajak untuk menjadi sahabat spiritual bagi orang lain. Di mana kita dapat menyampingkan keinginan-keinginan diri kita. Kita dapat memberikan waktu dan cinta kasih yang memberikan dukungan kepada teman-teman kita ketika mereka masih berjalan bersama dengan Yesus. Pada malam hari ini ada juga laporan pujian yang saya ingin bagikan bagi saudara-saudara. Pertemuan evangelistik yang dilakukan oleh It Is Written secara online menghasilkan laporan yang begitu menakjubkan. Dikatakan ribuan orang berpartisipasi dalam pertemuan evangelistik ini dan mereka menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan laporan pujian yang lainnya juga dikatakan anggota Advent yang dulunya sudah pergi dan sudah meninggalkan Advent, dikatakan apa? Mereka akhirnya kembali ke gereja. Wow, begitu sangat indah ya. Mereka akhirnya kembali ke gereja. Dan mereka kembali ke gereja dikarenakan apa? Online. Karena begitu banyak kebaktian-kebaktian online yang seperti pada saat ini saudara dan saya ikuti. Ternyata kebaktian online ini menghasilkan begitu banyak berkat juga bagi orang lain. Saudaraku, pada malam hari ini, ketika saya akan menutup dengan doa, saya akan membacakan permohonan-permohonan doa bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, sesuai dengan tema kita. Mari kita berdoa bagi sahabat-sahabat kita. Teman-teman kita mungkin yang sudah pergi meninggalkan gereja, teman-teman kita yang sudah tidak ada lagi di gereja, teman-teman kita yang bergumul khususnya selama masa pandemik ini. Kita akan berdoa bagi mereka. Dan kita juga akan berdoa bagi diri kita sendiri agar kita dapat menjadi sahabat yang selalu memberikan dukungan, sahabat yang positif, sahabat yang bisa menjadi sahabat spiritual bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita akan juga berdoa bagi pertemuan evangelistik di Kenya, di mana Kenya ini merupakan salah satu daerah yang masih belum dimasuki oleh gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7. Dan yang terakhir, kita juga akan berdoa untuk gereja Phoenix Beacon Light, di mana mereka ingin melayani community mereka. Baiklah saudaraku, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, selamat malam. Di malam yang ke-53 ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur ya Tuhan atas satu persatu berkat di dalam kehidupan kami.
Tuhan, selama masa pandemik ini, begitu banyak hal yang sudah kami hadapi, suka maupun duka. Namun kami berterima kasih karena kami memiliki Engkau ya Tuhan di dalam setiap langkah kaki kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, kami ingin berdoa, kiranya perlindungan-Mu menjadi bagian kami selama masa pandemik ini. Melindungi kami umat-Mu ya Tuhan, dari segala sakit penyakit. Dan melindungi kami juga dari segala rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Tolong kami ya Tuhan memiliki kedamaian di dalam hati kami karena kami memiliki Engkau Tuhan sebagai sumber pengharapan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan. Dan intinya kami berdoa bagi Floyd Ribo, Ibu Deborah Pardede, Pendeta Jeki Runtuh, Ibu Pendeta Nelly Pardede, bahkan nama-nama lain Tuhan yang mengalami pergumulan karena COVID-19 ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah, Tuhan tilik mereka. Kiranya berkat kesehatan menjadi bagian mereka. Bahkan nama-nama lain juga Tuhan yang mengalami sakit penyakit seperti Bapak David Titioka, bahkan para elderly yang berada di jemaat kami, Jemaat Riverside. Tuhan memberkati mereka, Tuhan datang dekat kepada mereka ya Tuhan, berikan kesehatan bagi mereka. Secara khusus ya Tuhan, pada malam hari ini hati kami bersyukur atas firman yang baru saja kami dengarkan. Tuhan, kami mengingat akan sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Sahabat kami yang mungkin pada saat ini sedang bergumul, Tuhan berkati mereka. Begitu banyak orang yang bergumul ya Tuhan, bergumul secara kesehatan, bergumul secara finansial, bergumul dengan mental health mereka karena rasa takut mereka. Tuhan datang dekat bagi mereka. Saudara-saudara kami juga, sahabat-sahabat kami yang bergumul, yang sudah meninggalkan gereja, Tuhan tarik mereka, kembalikan mereka kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami tahu kedatangan-Mu tidak lama lagi. Tolong kami mempersiapkan diri kami semakin dekat kepadamu, mempersiapkan jiwa-jiwa di sekeliling kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami ingin berdoa ya Tuhan, tolong kami juga biar kami dapat menjadi sahabat spiritual yang positif, sahabat spiritual yang dapat memberikan encouragement. Tuhan, terkadang kami tidak menggunakan lidah kami untuk mengucapkan kata-kata berkat. Ampunilah kami ya Tuhan. Terkadang kami tidak menggunakan lidah kami untuk menjadi berkat bagi sesama. Ampunilah kami Tuhan. Kiranya pelajaran malam ini menjadi bagian kami, di mana kami dapat menjadi sahabat spiritual, sahabat yang mengucapkan kata-kata spiritual, kata-kata dukungan kepada sahabat-sahabat kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin juga berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Kenya. Tuhan, walaupun di Kenya ini masih belum dimasuki oleh pekerjaan Tuhan, namun kami berdoa ya Tuhan, melalui pandemik ini khususnya, kiranya saudara-saudara kami di Kenya juga dapat mendengar mengenai Engkau. Kiranya mereka pun dapat mendapatkan pekabaran bagaimana indahnya kasih Yesus. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap pekabaran di Kenya, agar dapat membawa jiwa-jiwa yang dapat dipersiapkan bagi kedatangan-Mu. Pada malam ini kami juga ingin berdoa bagi Jemaat Beacon Light, di mana mereka ingin melayani komunitas mereka. Tuhan berkati mereka, gunakan mereka sebagai alat-Mu ya Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, di mana mereka pun dapat menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Dan melalui mereka ya Tuhan, saudara-saudara atau komunitas di sekitar dapat melihat betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada malam hari ini kiranya urapan Roh Kudus-Mu, urapan hujan akhir menjadi bagian kami, mempersiapkan diri kami bagi kedatangan-Mu yang kedua kali, mempersiapkan jiwa-jiwa bagi kedatangan-Mu yang kedua kali yang tidak lama lagi ya Tuhan. Mengingatkan kami bahwa dunia ini bukanlah rumah kami. Biarlah kami selalu memiliki kerinduan untuk pulang ke rumah ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan selama masa pandemi ini, khususnya selama masa pandemi ini. Biarlah kami dapat menarik diri kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, memikirkan perkara-perkara surgawi, dan biarlah kami semakin mempersiapkan diri kami untuk menjadi pewaris kerajaan. Ampunilah Tuhan segala kesalahan kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, melalui perkataan, pikiran, perbuatan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya jubah
saudaraku, terima kasih saudara dapat bergabung bersama-sama pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali esok malam di malam yang ke-54. Selamat malam,